Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang korosi besi. Untuk kinerjanya yaitu yang pertama alat dan bahan. Untuk alatnya sendiri itu ada tabung reaksi, dan yang kedua itu tisu, dan yang ketiga itu sumbat karet, yang keempat itu paku besi, dan yang kelima itu air suling, dan untuk yang keenam itu air suling plus gula untuk membuat sebuah larutan gula, dan yang ketujuh itu air suling plus garam untuk membuat larutan garam, dan yang kedelapan yaitu minyak goreng. Cara kerjanya, langkah pertama yaitu tambahkan 10 ml air suling ke dalam tabung 1. Jadi di dalam praktikum kami itu ada empat tabung reaksi. Yang pertama, tabung reaksi pertama itu diisi air suling, dan yang kedua itu diisi larutan gula, dan yang ketiga itu diisi larutan garam, dan yang keempat itu diisi minyak goreng. Dan setiap tabung reaksi itu diisi dengan 2 paku yang dimasukkan ke dalamnya. Setelah dimasukkan, maka kita akan menunggu selama 2 hari, kurang lebih 2 hari 3 hari. Setelah itu, mana yang paling menyebabkan korosi terhadap paku tersebut? Ya. Jadi setelah kami melakukan langkah-langkah kerja untuk praktikum, kami mendapatkan hasil praktikum yang telah kami lakukan. Ini dibuatkan tabel, yaitu untuk tabung pertama yang diisi air. Untuk tabung pertama yang diisi air itu tingkat korosinya itu karat. Jadi paku yang ada di sini itu mengalami karat. Jadi untuk tingkat korosinya itu termasuk tingkat yang sedang, karena tidak terlalu karat tapi sudah terjadi pengaratan di sana. Lalu yang kedua itu untuk tabung yang diisi gula. Jadi ini yang diisi gula. Untuk yang diisi gula itu plus ditutup dengan tisu. Di sini didapatkan hasil bahwasanya minyak itu tidak membuat air gula itu tidak membuat paku di dalamnya itu karat, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya air gula itu tidak berdampak terhadap korosi paku. Lanjut yang nomor 3, tabung yang nomor 3 itu larutan garam. Untuk larutan garam sendiri itu di sini yang telah diisi paku itu sangat karat, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwasanya tingkat korosi dalam larutan garam itu sangat berdampak terhadap paku yang terdapat di dalamnya. Dan yang keempat yang terakhir itu minyak. Dibilang minyak ini itu paku yang ada di dalamnya itu tidak mengalami karat atau sama dengan 2 hari sebelumnya, waktu sebelum diletakkan di dalamnya, sehingga disimpulkan bahwasanya minyak itu tidak membuat paku itu karat. Jadi untuk kesimpulannya, untuk air, untuk gula dan minyak, untuk tabung yang kedua dan keempat itu tidak membuat paku itu karat. Dan untuk yang pertama, untuk yang air murni itu membuat paku karat tapi dalam kadar normal. Dan untuk yang ketiga itu untuk larutan garam itu sangat membuat paku itu membuat karat, sehingga tingkat korosinya itu tinggi. 3. Mungkin cukup itu kelompok kami untuk penjelasan atau praktikum tentang korosi besi. Kurang lebihnya mohon maaf.
Shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.